Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Shalom. Hari-hari ini saya merasa bahwa kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa ada rahasia-rahasia Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali Tuhan tidak bisa mengungkapkan apapun yang Dia pikirkan di hatinya, di perasaannya. Dia juga tidak bisa bicara dengan detail karena iblis akan tahu semua rahasia. Tetapi kalau kita belajar percaya, kita akan menikmati banyak hal. Kita akan menikmati hatinya. Kita akan menikmati sukacita. Kita akan menikmati kelimpahan demi kelimpahan. Kita akan menikmati kekayaannya pada waktu kita membiarkan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Mari belajar percaya dan kita akan nikmati betapa kaya anugerah dalamnya cintanya yang luar biasa. Saya mau bacakan 2 ayat. Yohanes 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Dan ayat yang kedua, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada sebuah kisah bahwa ada satu keluarga yang sangat hancur. Saudara kakaknya yang pertama bekerja keras dan kakaknya terkena kanker. Saudara kemudian yang kedua adiknya seorang penjudi. Saudara adiknya yang ketiga saudara jatuh bangun dan menjadi seorang pelacur. Saudara dan kakaknya yang pertama ini berdoa dan berdoa, tapi dia melihat keluarganya semakin hancur. Saudara, dan hari itu di puncak daripada dia sangat kesakitan karena dia kena kanker. Dan dia mencoba menanggungnya, menutup diri dari adiknya. Tiba-tiba adiknya satu masuk penjara dan kakaknya harus lari ke polisi. Dan kemudian pingsan di kantor polisi dan baru ketahuanlah kalau kakaknya menderita kanker hati. Saudara dan kakaknya butuh ditransplantasi. Dan pada waktu kakaknya butuh untuk ditransplant hati yang baru. Adiknya dua-duanya diperiksa. Dan ternyata tidak cukup satu adiknya. Karena hati adiknya bermasalah juga. Dan butuh kedua adiknya. Saudara, dan hidup mereka rasanya semakin hancur. Karena mereka tidak punya uang. Tetapi di dalam saat-saat yang seperti itu, mereka mulai berdoa bersama. Mereka mulai saling bercerita kenapa mereka membenci dan kenapa adiknya melacur, kenapa yang satu berjudi. Dan mereka mulai terbuka satu sama lain. Singkat cerita, mereka harus benar-benar hidup sehat. Karena kalau tidak, ketiganya tidak tertolong. Akhirnya dengan itulah mereka sama-sama hidup sehat dan akhirnya mereka dioperasi bersama. Dan mereka keluar bersama. Dan Tuhan menolong hidup mereka. Dan mereka kemudian menoleh ke belakang dan berkata, seandainya hari itu ya Tuhan tidak membiarkan sang kakak yang pertama terkena kanker, maka adiknya akan terus berjudi, yang satu akan terus melacur. Seandainya hari itu sang adik yang berjudi tidak ditangkap polisi karena terlibat judi liar, maka kakaknya tidak akan pernah ketahuan bahwa dia kanker. Dan dia akan mati begitu saja. Seandainya mereka tidak harus menghadapi transplantasi sama-sama, di mana mereka akhirnya harus duduk diam di dalam satu ruangan mengalami terapi bersama-sama dan mereka saling mengungkapkan semua, maka ada banyak kepahitan yang mereka diamkan, mereka pendam dan tidak pernah terjadi penjelasan. Kadang-kadang Tuhan membiarkan sesuatu. Hari itu Lazarus mati dan dengan sangat-sangat harapan yang besar. Mereka berharap Yesus datang. Tetapi Yesus bilang, biarkan. Yesus sengaja menunda. Saudara, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, saya sudah sangat letih. Saya sudah punya begitu banyak masalah. Tetapi Tuhan menambah masalah itu. Kadang-kadang kita berkata, sudah terlambat. Tapi Tuhan tetap diam. Seolah-olah Dia sengaja mendiamkan kita. Saudara, ayatnya sangat jelas. Apa yang kau perbuat, apa yang Yesus perbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya nanti. Saya seringkali melihat ada begitu banyak rahasia Tuhan yang saya tidak mengerti. Tapi saya harus belajar percaya. Seringkali hati saya begitu sakit melihat satu dua hal. Tapi saya harus belajar percaya bahwa apa yang Tuhan biarkan itu terbaik.
Saya harus belajar percaya ketika melihat bahwa beberapa orang di dalam pelayanan saya pergi dan meninggalkan saya. Ada seorang anak di dalam pelayanan kami, dia pergi dan dia marah, dia meninggalkan saudara, dan dia kemudian beberapa saat saudara mengalami banyak hal. Dia mengalami masuk penjara, dia mengalami kegagalan, dia mengalami bagaimana jauh dari Tuhan. Tetapi ternyata itu semua membawa sebuah kebaikan. Hari ini dia melayani untuk banyak sekali orang yang tertolak. Dia mengalami begitu banyak saudara jatuh bangun. Dia bertemu dengan preman-preman saudara. Dia bertemu dengan orang-orang yang jahat. Tetapi itu membuat dia punya kedewasaan yang luar biasa. Saudara, dan dia punya sebuah pelayanan dan berdampak bagi banyak orang. Dan dia berkata, seandainya saya baik-baik saja, selamanya saya ada di bawah tuntunan orang tua, saya tidak akan pernah tahu menghadapi para preman, para orang-orang yang sangat mengerikan. Kita tidak pernah tahu, tapi ayatnya berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini saya mau berkata pada ibu-ibu yang mendoakan anakmu, dan seolah-olah anakmu masih jauh dari Tuhan. Engkau tidak mengerti, tapi percayalah Tuhan turut bekerja. Bahkan di tengah paling dalam kejatuhan anakmu, Tuhan turut bekerja. Hari ini saya mau berdoa buat istri-istri yang berdoa dan berkata, kenapa suamiku jatuh dalam penjudian? Kenapa suamiku jatuh dengan perempuan lain? Engkau hari ini mungkin tidak mengerti, tetapi saya berkata Tuhan turut bekerja dan nanti engkau akan tahu. Hari ini saya bicara pada anak-anak yang kau mungkin berdoa dan menangis karena ayah dan ibumu bertengkar, ayah dan ibumu bercerai, ayah dan ibumu miskin, ayah dan ibumu sakit, dan engkau berkata why dan why dan why, kenapa? Tapi sekali lagi Tuhan berkata, engkau tidak tahu sekarang, tetapi nanti engkau akan mengertinya. Saudara, mungkin kita akan mengerti di dunia ini, atau kita akan mengerti nanti di surga. Tapi saya mau berkata, ingat, belajar percaya. Ingat yang kedua, belajar bersyukur. Ingat yang ketiga, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Saudara, hari itu saya tidak mengerti kenapa saya harus miskin. Hari itu saya tidak mengerti kenapa saya harus mengalami kena kanker. Hari itu saya tidak mengerti kenapa Tuhan membiarkan saya koma. Dan kemudian saya disiksa sama iblis pada waktu saya bermain-main dengan kuasa kegelapan. Tapi hari ini saya mengerti, itu semua perjalanan panjang. Itu semua fondasi yang ditanam Tuhan untuk mempersiapkan saya mengalami, membimbing, mendewasakan, memeluk, membangun sebuah laskar yang kuat. Sebuah tentara yang tidak terhentikan. Sebuah pasukan yang terdiri dari berbagai golongan manusia. Terdiri dari mereka yang tertolak, mereka yang pernah hancur, mereka yang terkena kanker, mereka yang mengalami pelecehan, mereka yang dibuang, mereka yang pernah kena narkoba, mereka yang dikatakan dunia tidak ada harapan, mereka yang kurang ajar, mereka yang begitu dihempas dengan kuat oleh penderitaan. Sekali lagi, hari ini saya mengerti, semua yang Tuhan biarkan adalah menanam sebuah fondasi untuk sebuah bangunan besar demi kemuliaannya, demi menampung jutaan manusia. Saya berdoa, apapun yang saudara sedang alami, jangan pernah terpuruk dan jangan pernah menunduk dan berkata, Tuhan meninggalkan engkau. Ada Dia yang bernama setia. Dan yang bernama setia, yaitu Yesus, yaitu Roh Kudus, tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Sekali lagi, bisakah kita percaya? Bisakah kita menunggu Tuhan? Bisakah kita berkata, waktumu, hatimu, pasti membuat semuanya baik. Saya mau ambil waktu untuk berdoa dengan saudara. Tuhan, dimanapun mereka yang terhempas, dimanapun mereka yang hari ini menangis, dimanapun mereka yang berkata, Tuhan, aku sudah tidak kuat, dan Engkau menambahkan persoalan dalam hidupku. Aku berdoa, Tuhan, hamba-Mu berdoa buat mereka yang hari ini sudah hampir di ujung daripada pengharapan, bahkan menginginkan kematian, bahkan mungkin mencoba bunuh diri. Hamba berdoa supaya hari ini Roh-Mu menangkap mereka. Dan dimanapun mereka ada suara lembut yang berkata, Tuhan mengasihi, Tuhan menunggu, dan Tuhan tetap pegang kendali.
Kita tidak mengerti rahasia Tuhan hari ini, tetapi kita akan mengertinya kelak. Dan hamba percaya Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Hamba berdoa, kuatkan. Biarkan mereka sekali lagi bisa percaya. Biarkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, kekuatan yang ajaib itu memegang lengan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa.